Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, HuHa, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 23. Saya ulangi, 1 Raja-Raja 17 ayat 23 berkata, Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Saudara-saudara, hari-hari ini di sekitar kita ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan. Ada beberapa di antara mereka yang mengalami kemiskinan karena situasi pandemi yang begitu luar biasa menyebabkan beberapa di antara mereka kehilangan pekerjaan. Ada juga di antara mereka yang mengalami masalah kesehatan karena faktor virus menyebabkan beberapa orang mengalami depresi dan menyebabkan mereka mengalami penurunan imunitas dan menyebabkan sakit penyakit. Ada juga di antara mereka yang mengalami masalah-masalah berkaitan dengan rumah tangga, hubungan antara suami istri, orang tua anak yang tidak baik, menyebabkan situasi rumah tangga tidak lagi nyaman dan beberapa di antara mereka mengalami masalah. Sementara ada beberapa orang lain saat-saat ini juga sedang mengalami penderitaan karena kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan income mereka, dan beberapa bahkan bisnis yang mengalami kehancuran. Nah, bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi ini, saudara-saudara? Beberapa di antara mereka berhasil mengatasi masalah itu, bahkan keluar sebagai pemenang-pemenang dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Namun tak sedikit di antara mereka yang gagal sekalipun mereka telah berusaha begitu keras. Akibat hal itu, saudara-saudara, mereka memutuskan pasrah dan menyerah kepada keadaan. Karena hal itu, mereka juga kehilangan kekuatan mereka untuk bisa survive di tengah-tengah situasi, apalagi menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua ini membuktikan bahwa tidaklah mudah untuk menghadapi setiap problema hidup yang kita alami. Hal itu juga lah yang dialami oleh janda di Sarfat, saudara-saudara. Harapannya tiba-tiba redup setelah beberapa waktu lamanya ia sempat mendapat pengalaman mukjizat pemeliharaan Tuhan di masa-masa sulit, di masa-masa sukar ketika terjadi kelaparan. Tiba-tiba anak satu-satunya itu mati, entah apa penyebabnya. Bisa jadi karena virus dan lain sebagainya. Ya, pengalaman itu sungguh sangat memilukan bagi janda ini. Tentu tidaklah mudah menghadapi problema di mana dia kehilangan anak satu-satunya. Atas hal itu, saudara-saudara, janda ini kemudian kehilangan pengharapannya. Dia menyerah dengan keadaan dan kemudian kita bisa melihat bagaimana dia menjadi marah, frustrasi, kecewa, dan lain sebagainya. Ia mendatangi Nabi Elia, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kekecewaannya, keputusasaannya. Bahkan ia kemudian menuduh Elialah yang menjadi penyebab dari kematian anaknya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh janda itu kepada Elia, sebenarnya ini adalah bentuk protesnya kepada Tuhan. Ia merasa mengapa Tuhan memperlakukan ia dengan cara demikian. Kalau dia adalah Allah penuh kasih, Allah yang berkuasa, mengapa dia membiarkan anaknya mati? Dan mengapa membiarkan dia hidup seorang diri? Dan karena hal itulah dia kemudian kehilangan pengharapan untuk menghadapi hidup di depan yang tentu saja tidaklah mudah, saudaraku. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, lalu perhatikan apa reaksi daripada Elia. Dan tentu saja reaksi Elia ini mewakili reaksinya Tuhan terhadap protesnya janda ini kepada dirinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, Elia tidak marah, Elia tidak sewot dan lain sebagainya menghadapi protes dan menghadapi tuduhan-tuduhan terhadap dirinya.
Saudaraku dikasihi Tuhan, Elia menyadari betul bahwa wanita itu membutuhkan pertolongan. Wanita itu dalam keputusasaannya, dia seorang diri, dia tidak berdaya. Dan bisa jadi saudara-saudara karena hal itu dia mengalami depresi, mengalami keputusasaannya. Elia mencoba menempatkan dirinya pada posisi wanita itu, sehingga dia menampung semua keluh kesah wanita itu dengan sabar. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Elia kemudian melakukan tindakan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Elia ini merupakan bentuk perhatian Tuhan terhadap wanita itu. Apa yang dilakukan Elia ini juga merupakan bentuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan terhadap wanita itu. Tuhan tidak membiarkan dia dalam keadaan sendirian. Tuhan tidak membiarkan wanita itu berlarut-larut dalam kesedihan dan pada akhirnya kehilangan pengharapan. Dan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kemudian Elia menyembuhkan anak itu dan menghidupkannya kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu mukjizat yang luar biasa, saudara. Lihat, perhatikan. Mukjizat ini terjadi bukan karena wanita itu berdoa begitu lama dengan berpuasa dan lain sebagainya. Mukjizat ini justru terjadi ketika wanita itu menyampaikan keluh kesahnya kepada Elia, menyampaikan protesnya kepada Elia, menyampaikan ketidakpuasannya terhadap Elia dan lain sebagainya. Ini memang tampak seperti sesuatu yang aneh, tetapi lihatlah apa yang terjadi, saudara-saudara. Bahwa ketika wanita itu menyampaikan segala keluh kesahnya, Elia mendengarkan itu dan kemudian menyatakan kuasa Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya Allah lebih dahsyat daripada Elia. Allah lebih luar biasa daripada Elia, yang mau dan bersedia menampung dan mendengarkan semua unek-unek di hati kita, apapun itu bentuknya. Saya yakin Allah tidak pernah marah hanya karena kita marah kepada dirinya. Sekalipun tentu saja seharusnya kita tidak layak melakukan hal itu. Tetapi Allah dengan kasih-Nya, saudara-saudara, Dia mengerti pergumulan-pergumulan kita. Dia mengerti situasi kita. Dan karena hal itu, saudaraku, maka kemudian Tuhan turun tangan menyatakan kuasa-Nya kepada janda itu. Dan saya percaya Tuhan yang sama juga bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Kadangkala saudara-saudara dalam ketidakberdayaan kita bisa menjadi marah, kita bisa menjadi tidak terkendali dan lain sebagainya. Di luar semuanya itu saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan sanggup bekerja untuk menolong kita apapun situasinya. Kadangkala memang kita tidak mengerti situasi yang kita hadapi. Terlepas semua kelemahan-kelemahan kita, Allah mengasihi kita, Allah peduli kepada kita. Dan saya percaya karena kasih-Nya kepada kita, maka Dia bisa turun tangan untuk memberikan pertolongan, memberikan pemulihannya, dan membawa kita keluar dari setiap krisis yang ada. Tetapi saudara-saudara, yang paling penting dari semua peristiwa berkaitan dengan janda di Sarfat ini, saudara, bukan soal anaknya disembuhkan, bukan soal anaknya dibangkitkan hidup kembali, tetapi ingin menyatakan kepada wanita itu bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia, Tuhan yang dilayani oleh Elia adalah Tuhan yang luar biasa. Ingin mengajarkan kepada wanita itu bahwa dia punya Tuhan yang hebat, bahwa dia punya Tuhan yang dahsyat, yang seharusnya dia percaya penuh akan kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami situasi seperti janda di Sarfat itu. Dan saya ingin katakan kepada saudara-saudara, kalau situasimu seperti janda di Sarfat itu, engkau kehilangan pengharapan, engkau kehilangan semangat, engkau putus asa dan lain sebagainya, ingatlah bahwa Allah sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ingatlah bahwa Allah dengan caranya yang ajaib sanggup menolong engkau. Ingatlah Allah dengan kuasa-Nya sanggup melepaskan engkau, bahkan menghidupkan orang yang ada dalam kematian sekalipun. Sebab Tuhan berkuasa atas orang yang hidup dan atas orang yang mati. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita bangun iman kita. Mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga apapun situasi yang kita hadapi, kita dapat melewatinya dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita semua, menguatkan kita semua, dan mari menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Mari kita masuk dalam doa-doa kita. Bapa, di dalam nama Yesus,
situasi yang kami hadapi naik turun. Kadangkala Tuhan izinkan kami mengalami situasi-situasi yang sulit. Kadangkala juga Tuhan membawa kami ke atas gunung-gunung yang luar biasa. Tuhan, kami percaya semua itu Tuhan izinkan untuk membentuk iman kami. Baik suka maupun duka, baik kebahagiaan maupun penderitaan, semua dapat dipakai Tuhan untuk membawa kami semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala situasi yang Tuhan izinkan, dan biarlah kami boleh semakin mengasihi dan mengenal Engkau. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji